Jamaah yang berbahagia, mendengar ayat ini maka kita akan langsung terfikirkan mengenai sejarah manusia, di mana manusia pertama itu adalah Nabi Adam, yang kemudian darinya diciptakan Siti Hawa, yang kemudian dari keduanya dikembangbiakanlah seluruh bangsa, seluruh suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Kalau dari sini, maka sudah barang tentu kita dapat mengatakan diri kita adalah Bani Adam. Dan kata ini sendiri di Al-Quran diperangi sebanyak 7 kali. Bani Adam yang bermakna anak keturunan Adam. Maka ketika kita berbicara mengenai ukhuwah, kita menyadari bahwa kita semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas kasih sayangnya lah kita yang Allah pilih saat ini, detik ini masih sempat merasakan nikmatnya Ramadan. Dan hal ini tidak ada jaminan bagi kita. Tidak ada jaminan bagi kita bahwa tahun depan kita akan merasakan nikmat yang sama. Wallahu a'lam. Tidak lupa salawat berbingkai salam tetap atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jasanya lah kita masih menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan singkat ini sesuai dengan tema yang diberikan, kita akan sedikit membahas tentang ukhuwah, di mana pembahasan ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, dan ini adalah bagian yang pertama. Jamaah yang berbahagia, berbicara mengenai ukhuwah, maka kita berbicara mengenai lisan Arab, ya, karena ukhuwah berasal dari bahasa Arab. Kata ukhuwah sendiri diambil dari kata al-akh atau akhun. Makna katanya berarti saudara seayah, hubungan saudara seayah, hubungan yang sangat dekat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kata inilah nanti yang kemudian akan melahirkan kata-kata lain seperti ada ikhwan, ada akhwat, dan sebagainya itu. Kalau berbicara mengenai hubungan saudara seayah, maka kita berbicara mengenai sejarah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Pertama, kalimat yang dipilih dalam kalimat ini adalah an-nas. An-nas adalah salah satu kata dari sekian kata yang ada dalam Al-Quran yang menggambarkan manusia. Ada kata lain tentunya, seperti al-insan atau al-uns, kadang al-ins, kadang juga bashar, dan sebagainya itu. Tapi dalam ayat ini dipakai kata an-nas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa an-nas adalah salah satu kata dalam Al-Quran yang paling banyak diulangi, yang menggambarkan manusia. Kurang lebih ada 240 kali diulangi kalimat an-nas atau kata an-nas. Termasuk mungkin surat favorit kita ketika tarawih, ya. Ketika imam membaca Qul a'udzu birabbin nas, alhamdulillah senang itu karena tarawihnya bentar lagi selesai. Kata an-nas sendiri, kalau kita maknai secara kata, maka an-nas ini berarti manusia secara umum. Tidak membedakan siapapun dia, apapun agamanya, latarnya, sukunya, bangsanya, tidak. Manusia secara umum. Ini terbukti dalam beberapa kata atau beberapa kalimat dalam Al-Quran, semisal di dalam surat An-Nas, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhannya manusia di ayat ini tentu tidak dibatasi Tuhannya manusia yang mana, tidak, tapi seluruh manusia.
maka keyakinan ini kemudian akan menjadikan kita atau memberikan kita pemahaman bahwa seluruh manusia, siapapun dia, bagaimanapun latarnya, sukunya, bangsanya, Tuhannya adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia. Karena Al-Quran menegaskan bahwa katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kata manusia dalam ayat ini menggunakan kata an-nas. Kita lanjutkan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah engkau kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu ini dalam berbagai tafsir dimaknai sebagai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam atau Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian darinya diciptakan istrinya. Istrinya tentu adalah Siti Hawa, ibunda Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa, dan kemudian dari keduanya ini diperbanyak. Jadi dari keduanya ini dikembangbiakkan banyak laki-laki maupun perempuan. Nah, maka wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana dengan namanya tasaaluna bihi, dengan namanya kita saling meminta, dan wal arham, maka dengan itu peliharalah silaturahim. Karena apa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah selalu mengawasi kita, mengawasi. Jamaah yang berbahagia, mendengar ayat ini maka kita akan langsung terpikirkan mengenai sejarah manusia, di mana manusia pertama itu adalah Nabi Adam, yang kemudian darinya diciptakan Siti Hawa, yang kemudian dari keduanya dikembangbiakkanlah seluruh bangsa, seluruh suku, bangsa, ras, dan sebagainya. Kalau dari sini, maka sudah barang tentu kita dapat mengatakan diri kita adalah Bani Adam. Dan kata ini sendiri di Al-Quran diulangi sebanyak 7 kali. Bani Adam, yang bermakna anak keturunan Adam. Maka ketika kita berbicara mengenai ukhuwah, kita menyadari bahwa kita semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oke. Ketika kesadaran ini memuncak, maka kita akan mengetahui bahwa yang pertama, penggunaan kata anas dalam ayat ini bermakna seluruh manusia. Konotasi katanya adalah seluruh manusia. Oleh karenanya bisa jadi ketika kita menyakiti seorang manusia, bisa jadi menyakiti ini bisa dari fisik, bisa dari psikis, dan sebagainya. Ketika kita menyakiti seorang manusia, bisa jadi orang tersebut tidak marah. Tidak malah dalam tanda kutip ya, mungkin karena tidak tahu dan sebagainya, bisa jadi. Tapi bagaimana dengan yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan ada seorang yang baru belajar masak, kemudian masakan ini dikasih ke temannya, disuruh untuk coba, cicip. Lantas oleh temannya dikatakan, wah ini kok masakan kamu gak enak, masakan kamu keasinan, masakan kamu dan sebagainya. Mungkin masakannya tidak marah, tapi bagaimana dengan orang yang membuatnya, bagaimana dengan kokinya, bagaimana dengan orang yang memasak masakan tersebut. Dari kisah ini mungkin kita sedikit bisa mengambil ibrah bahwa Allah tidak melihat siapa kita. Allah tidak melihat siapa saya, siapa Anda, siapa kita semua. Tapi Allah melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan banyak sekali konotasi di dalam hadis yang memaknai iman maupun Islam, iman maupun ibadah itu dimaknai dari akhlaknya. Banyak sekali. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Banyak sekali. Orang yang beriman kepada Allah maka muliakanlah tamu. Orang yang beriman kepada Allah maka muliakan tetangga dan sebagainya. Banyak sekali. Tidak terhenti di situ, bahkan Nabi diutus pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masyarakat Hijaz yang pada waktu itu bernama Hijaz, yang sekarang kita kenal dengan nama Makkah, itu dengan misi yang mungkin kalau diucapkan sederhana, tapi ketika dijalankan tuh Masya Allah luar biasa.
Kenapa? Karena Nabi menegaskan bahwa dalam sebuah sabdanya Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini kan khuluq, sesuatu yang keluar dari diri kita, di mana imbasnya adalah orang lain. Dan ini kita temukan dalam Al-Quran, dalam berbagai kasus dalam Al-Quran. Misal ketika kita mencermati ayat tentang sholat, hampir 90% bahkan lebih ayat yang memerintahkan tentang sholat itu pasti setelahnya atau ayat setelahnya, atau mungkin bahkan dalam ayat yang sama itu ada ayat-ayat yang mengarah atau memerintahkan tentang zakat, atau dengan kata yang lain misal infak, sedekah dan sebagainya. Wa aqimus shalah wa itaiz zakat, dirikanlah salat, dirikanlah zakat. Kalau kita lihat hubungannya, ketika perintah tentang salat ini kan antara hubungan seorang makhluk dan khalik yang garisnya vertikal dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Sedangkan zakat ini kan kalau kita lihat dalam prakteknya adalah hubungan antar sesama manusia atau horizontal. Seakan-akan ayat ini lantas berkata kepada kita bahwa iman kita yang ke atas itu, iman kita yang sifatnya vertikal itu akan dapat dibuktikan dengan bagaimana kita memperlakukan sesama, atau bagaimana praktek keagamaan kita dengan sesama. Maka kita kenal dalam Islam ada 3 istilah hubungan. Yang pertama disebut hablum minallah, yang kedua disebut hablum minan nas, yang ketiga disebut hablum minal alam. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam sekitar. 3 hubungan ini menjadi hubungan atau pondasi di dalam membangun keislaman seorang hamba. Bahkan Nabi menegaskan dalam sebuah hadis di mana Nabi bersabda, seorang muslim itu al-muslimun, siapa mereka? Man saliman nas min lisanihi wa fi'lihi. Mereka adalah orang yang orang lain selamat baik dari lisan maupun perbuatannya. Maka Nabi sangat menekankan bagaimana khuluqul hasan ini, akhlak yang baik ini, dan akhlak ini adalah berkaitan dengan hubungan baik sesama manusia maupun sesama alam sekitar. Barakallahu li wa lakum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang kemudian akan kita lanjutkan di bagian kedua. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah menjadikan Ramadan sebagai cahaya hati kita yang akhirnya dengannya kita bisa lebih memperbaiki baik diri, baik hubungannya dengan diri sendiri dan Allah, baik hubungannya dengan orang lain dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.